Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Yang sama-sama kita muliakan orang tua kita, guru kita, Al-Karam Kiai Maimun Zubair, Ketua Majelis Syariah DPP Partai Persatuan Pembangunan, yang saya hormati Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Bapak Lukman Saifuddin, dan juga sebagai Ketua Steering Komite dari Mukernas ini, yang saya hormati Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Bapak Jan Farid, yang saya hormati Gubernur Provinsi Jawa Barat Bapak Ahmad Heriawan. Wallahu muwaffiqnya, mantap. Walaupun dari PKS ya beda-beda tipis lah. Yang saya hormati Ketua Majelis Pertimbangan Bapak Kiai Zarkasin Nur, yang saya hormati Ketua Majelis Pakar Bapak Barlianta Harahap, Ketua Mahkamah Partai Pak Kosin Kumaidi, ada para senior kita Ibu Aisyah Amini, Ibu Mahfudo, Bapak Yudo Paripurno, dan para senior-senior lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, para wakil ketua umum dan para ketua, para saudara sekjen dan para wakil sekjen, ketua dan sekretaris DPW, departemen, ketua wanita Persatuan Pembangunan, ketua AMK, GMPI, AMK, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengawali sambutan ini tentu tidaklah baik, tidak ada kata lain yang baik kecuali mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan musyawarah kerja nasional Partai Persatuan Pembangunan di Kota Bandung yang sangat sejuk ini. Hadirin sekalian, pada hari ini kita sedang menorehkan pena sejarah kita. Hari ini kita menentukan arah dari perjuangan kita. Hari ini kita menentukan arah kemana kita akan berlayar. Dan hari ini juga merupakan hari yang sangat penting untuk Partai Persatuan Pembangunan mengukir perjuangannya di dalam rangka dedikasinya, pengabdiannya kepada bangsa yang kita cintai, Indonesia. Dan oleh karenanya musyawarah kerja nasional yang kedua ini hendaknya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Partai Persatuan Pembangunan adalah partai yang memiliki tantangan yang tidak kecil. Azas Islam yang disandangnya bukan sesuatu yang mudah untuk diimplementasikan. Di tengah stigma negatif terhadap Islam, kita terus memandangkan Islam sebagai ajaran yang rahmatan lil alamin,
ajaran yang jauh dari kekerasan, ajaran yang sama sekali tidak menginspirasi terorisme, ajaran yang terus menebar keteduhan, kesejukan bagi seluruh umat manusia juga tidaklah mudah. Diperlukan kesabaran, ketabahan, ketekunan untuk terus menjelaskan kepada seluruh masyarakat, baik Indonesia maupun internasional, inilah Islam. Inilah azas yang diambil oleh Partai Persatuan Pembangunan. Semakin tekun kita menjelaskan, saya yakin semakin bertambah keyakinan masyarakat, semakin bertambah keyakinan seluruh elemen-elemen dari masyarakat mempercayai Partai Persatuan Pembangunan yang berasaskan Islam itu sebagai partai yang disebutkan tadi oleh Pak Gubernur, Indonesia membawa berkah. Hadirin sekalian, mengapa saya sebutkan pada hari ini kita sedang menorehkan pena sejarah? 2014 adalah tahun politik. Tahun ini kita akan menentukan siapa pimpinan nasional kita ke depan. Pada tahun ini kita juga berupaya melakukan koreksi besar-besaran atas perolehan suara pada pemilu 2009 yang lalu. Karena 2014 selain pemilihan presiden juga adalah pemilihan anggota-anggota legislatif dari tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Pemilu tidak lama lagi, kurang lebih 60 hari lagi. Itu adalah waktu yang sangat singkat. Karenanya, terlengah kita sendiri, maka tiba-tiba waktu itu sudah di hadapan mata kita sendiri. Dan saya tidak berharap kemudian kita panik, lalu melakukan sesuatu yang tidak pada tempatnya, tetapi kemudian berakhir pada kekalahan. Saya tidak ingin tahun 2014 adalah tahun ratapan bagi Partai Persatuan Pembangunan. Saya menginginkan tahun 2014 adalah tahun kebangkitan bagi Partai Persatuan Pembangunan. Kita banyak masalah, kita banyak kekurangan, kita banyak keterbatasan. Tetapi saya tidak berharap kita menyerah karena keterbatasan itu, menyerah karena kekurangan-kekurangan yang ada, sehingga kemudian kita melakukan tindakan-tindakan yang dapat mencemarkan nama baik Partai Persatuan Pembangunan di mata publik maupun di mata Tuhan. Oleh karenanya, betapapun keterbatasan yang kita miliki, saya berharap optimisme tetap berada pada dada kita. Kita yakin, seyakin-yakinnya, 2014 adalah era dari Partai Persatuan Pembangunan. Perubahan demi perubahan terjadi, simpatik demi simpatik masyarakat juga bermunculan. Berpulangnya rumah besar umat Islam, tokoh-tokoh di perkampungan, perkotaan, maupun pada tingkat nasional, berbondong-bondong mereka kembali ke rumah besar umat Islam. Berbagai profesi memberikan perhatian kepada Partai Persatuan Pembangunan pada saat ini. Apakah mereka yang bergerak di bidang ekonomi, di bidang pendidikan dan keilmuan, para ulama, mantan TNI, dan tokoh-tokoh lain memberikan perhatian besar pada Partai Persatuan Pembangunan. Perhatian itu
juga tidak terbatas pada umat Islam semata-mata, tetapi umat non-Islam juga telah memberikan perhatian yang sangat membanggakan pada Partai Persatuan Pembangunan. Ini menunjukkan bahwa upaya kita untuk menjelaskan kepada publik bahwa Islam yang dianut oleh Partai Persatuan Pembangunan adalah Islam yang memberikan rahmat bagi semua. Sekarang sudah dirasakan hasilnya. Dan saya dari waktu ke waktu menerima dukungan-dukungan, apakah dari lembaga-lembaga pendidikan, dari mulai tingkat madrasah, perguruan tinggi, pondok-pondok pesantren, ini betul-betul sangat mengagumkan. Demikian juga dukungan-dukungan dari umat non-Islam kepada Partai Persatuan Pembangunan juga sangat membanggakan. Saudara sekalian, ini adalah momentum bagi kita. Saya ingin kita semua menanamkan sifat atau sikap percaya diri. Saya tidak berharap kita menjadi kader yang lemah, kader yang menyerah pada keadaan, kader yang lemah iman, yang mudah tergoda dengan hal-hal yang kecil. Tunjukkan bahwa kita punya kepribadian, tunjukkan bahwa kita punya karakter sebagai kader-kader Islam. Kita terus memandangkan Islam sebagai agama yang luhur, agama yang agung. Tetapi ironis kalau kita tidak memiliki percaya diri sebagai kader Islam. Ironis kalau kita mudah tergoda dalam hal-hal yang kecil-kecil. Ironis sebagai kader Islam kalau begitu keadaan kita. Oleh karenanya pada kesempatan yang sangat membahagiakan ini, saya ingin membangun semangat kita. Saya ingin membangun kepercayaan diri kita sebagai Partai Persatuan Pembangunan. Dulu, pada masa Partai Persatuan Pembangunan terjajah oleh kekuasaan Orde Baru, kita dapat eksis, kita dapat melahirkan pikiran-pikiran politik yang sangat brilian. Bagaimana suara kita ditaker, perolehan anggota DPR RI, DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota juga ditaker oleh para penguasa pada saat itu, di mana Golkar adalah sebagai salah satu instrumen pengendalian politik pada waktu itu. Saya berharap kita tidak melupakan begitu saja. Sekarang kita masuk pada era reformasi, era kebebasan, era demokrasi. Pada saat tertekan kita eksis dengan baik. Pada saat kita diberikan ruang yang bebas, tetapi kemudian kita menjadi kerdil. Ini betul-betul sangat merugikan bagi kita semua. Saya ingin meyakinkan 2014 adalah era kita. 2014 adalah era kita. Saudara sekalian, saya terus menepis dikotomi ideologis antara nasionalis dengan Islam. Kalau partai yang berasaskan Islam, berasaskan agama disebut sebagai partai yang tidak nasionalis. Tetapi partai yang tidak berasaskan agama atau berasaskan Islam, mereka disebut partai nasionalis. Ini yang harus kita waspadai. Ringan kedengarannya, tetapi berat dampaknya. Karena orang Islam disebut tidak nasionalis, berarti bukan Islam yang Indonesia. Kita harus menengok ke belakang. Betapa kontribusi umat Islam sangat besar bagi republik ini.
ratusan tahun sebelum Indonesia merdeka, ulama-ulama kita, tokoh-tokoh kita telah melakukan apa yang disebut pada saat ini sebagai upaya mencerdaskan bangsa. Pondok-pondok pesantren bertebaran, madrasah-madrasah diniyah tersebar di berbagai pelosok, masjid dan mushola bertebaran di banyak tempat, menandakan bahwa ulama kita memberikan kontribusi yang besar bagi pencerdasan kehidupan bangsa, bagi penanaman keimanan bagi bangsa ini, dan tentu membimbing bangsa agar berperilaku yang lebih baik, lebih terhormat, berakhlakul karimah. Umat Islam pula lah yang merebut kemerdekaan. Dengan kekuatan Allahu Akbar, apapun bisa menjadi senjata untuk melawan senjata para penjajah. Dengan kekuatan Allahu Akbar, bambu runcing bisa melawan senapan. Dengan kekuatan Allahu Akbar, anak panah bisa melawan meriam. Allahu Akbar. Tetapi pada saat ini kita kehilangan elang vital kita. Mana Allahu Akbar kita? Saudara sekalian, saya ingin menjelaskan ini untuk menepis bahwa Islam bukan nasionalis. Salah sama sekali. Kalau para ulama mengangkat senjata mengusir para penjajah, itu apa namanya? Kalau bukan cinta tanah air, cinta pada tanah air. Oleh karenanya kader-kader Partai Persatuan Pembangunan harus menyegarkan kembali sejarah perjuangan umat Islam pada masa lalu di Republik yang kita cintai ini. Jangan sampai Islam kemudian dinegasikan, diminimaliskan peran-perannya, disingkirkan fungsinya, dimarginalisasikan kegiatan-kegiatan fungsi kewenangan dan seterusnya. Umat Islam janganlah menjadi umat yang terhitung dari angka ke angka. Kita adalah umat besar, tetapi kita hanya dihitung dari angka ke angka. Karena kita hanya dihitung dari angka ke angka, maka umat Islam dihampiri ketika pilkada. Umat Islam dihampiri ketika pemilu. Karena angka-angka itu, bukan karena perannya, bukan karena pemikirannya, bukan karena fungsinya, dan seterusnya dan seterusnya. Di tangan kitalah perubahan umat Islam Indonesia berada. Kalau Partai Persatuan Pembangunan tidak menyadari hal ini, maka yakinlah dalam waktu yang tidak lama lagi umat Islam akan tenggelam di buminya sendiri. Saudara sekalian, perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan dari pemilu ke pemilu turun. Ini saya sampaikan kepada ulama-ulama, kepada pimpinan-pimpinan pondok pesantren, kepada tokoh-tokoh Islam. Saya katakan kepada mereka, Indonesia adalah negara yang berpenduduk mayoritas Islam dan disebut sebagai negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia. Indonesia juga disebut sebagai negara yang mengirim jamaah haji terbesar di dunia. Tetapi partai Islam di Indonesia sangat kecil. Bisa jadi tahun 2014 Indonesia yang mayoritas Islam itu, Indonesia yang disebut sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia itu, akan menjadi kuburan dari partai Islam yang bisa jadi kita, yang berlambang Ka'bah. Ironis, saya pertanyakan kepada ulama, apakah kita rela Indonesia yang
mayoritas Islam itu menjadi kuburan dari sebuah partai Islam, apalagi dia yang berlambangkan Ka'bah. Saya tidak tahu apakah para kader sekalian rela. Tentu kita semua tidak. Oleh karena itu, saudara sekalian, saya sekali lagi ingin membangun semangat kita, percaya diri kita. Jangan 2014 menjadi tahun ratapan. Pemilu sudah dekat. Pemilu sudah dekat. Saudara sekalian, kita punya peluang 2014. Ini harus kita yakini. Kalau kita tidak punya keyakinan 2014 kita tidak punya peluang, maka untuk apa kita bekerja? Untuk apa kita melaksanakan Mukernas? Bangun semangat kita, bangun. Masalah ada, saya tahu, dan kita semua juga tahu masalah itu ada. Tetapi sebagai kader dari Partai Islam, kita tidak boleh menyerah dengan keadaan seperti itu. Kita harus bangkit. Partai Persatuan Pembangunan harus kita upayakan sebagai partai yang memperoleh suara yang jauh lebih besar, yang memperoleh kursi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan pemilu yang lalu tahun 2009. Saya yakin itu bisa, asalkan kita merapatkan barisan, menyamakan persepsi, jauh menatap ke depan dengan optimisme yang kuat. Saya yakin apa yang kita cita-citakan akan tercapai. Saya sering bertanya kepada banyak ilmuwan yang pernah memimpin negeri ini adalah dari partai-partai yang disebut oleh mereka sebagai partai nasionalis. Apa sih yang dibicarakan oleh partai nasionalis itu di dalam memimpin sebuah negeri? Masalah ekonomi, masalah kesejahteraan, masalah pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, masalah lingkungan hidup, masalah pluralisme, masalah nasionalisme, masalah penegakan hukum. Pertanyaan saya adalah, apakah di dalam Islam hal-hal seperti itu tidak dibicarakan? Apakah di dalam Islam hal-hal seperti itu tidak menjadi perbincangan? Apakah di dalam Islam hal-hal yang saya sebutkan tadi tidak menjadi ajaran? Kita diajar supaya kaya, kita diajar supaya pintar, kita diajar supaya taat pada hukum, kita diajar supaya berilmu pengetahuan, kita diajar supaya berakhlak, kita diajar supaya beriman dan seterusnya. Apa bedanya? Bahkan saya melihat kekuatan di dalam Partai Persatuan Pembangunan karena sumber ajaran itu jelas, yaitu dari Al-Quran dan hadis, sangat jelas. Kalau kita bicara pendidikan, sumbernya jelas. Bicara ekonomi, sumbernya jelas. Apakah kita ragukan apa yang menjadi azas kita pada saat ini? Kalau kita sebut azasnya Islam, tidak lain pedoman kita adalah Al-Quran dan hadis.
Apakah kita ragukan Al-Quran dan hadis itu? Inilah saudara-saudara sekalian, Partai Persatuan Pembangunan yang berasaskan Islam. Saya yakin, seyakin-yakinnya, kita juga memiliki kemampuan sebagaimana partai-partai besar lainnya pada hari ini. Hanya saja kita selalu kalah pada siasat. Saya tidak yakin partai ini partai kecil. Saya tidak yakin. Saya tidak yakin partai ini tidak ada pemilihnya. Saya tidak yakin. Partai ini besar pemilihnya. Walaupun sudah dibebengeng, kata orang Sunda, ya kan? Itu udah dipecah belah kemana-mana. Jadi PKB, jadi PAN, jadi PKS, jadi PBB, jadi PBR, segala macam tek-tek bengek itu asalnya dari Partai Persatuan Pembangunan tokoh-tokoh. Tapi Partai Persatuan Pembangunan tetap eksis, tetap ada yang milih, walaupun TPS itu tidak dijaga, masih ada sisa-sisa suaranya. Ya, tidak dijaga, ada sisa-sisa suaranya. Kalau zaman Orde Baru kan sudah karuan, ditakar. Jawa Barat 4 aja. Ya, kalau 4 itu bukan berarti dari 2 ditambahin 2 menjadi 4. Tidak, pasti itu mungkin 10 jadi 4. Itu kekalahan kita di dalam pemilu. Itu kekalahan kita. Oleh karenanya, saudara sekalian, kelemahan kita tahu, dan saya yakin sebetulnya kita juga tahu bagaimana menyelesaikan. Saudara sekalian, kita ini adalah kader-kader sisa. Kader-kader sisa. Pada zaman Orde Baru ada ulama besar masih tetap di P3 diganggu, jalannya tidak diaspal, pondoknya nggak dibangun. Ada orang pinter tetap di P3, masa depannya suram. Ada pengusaha besar di P3, nggak dikasih izin, nggak dikasih order, bangkrut. Ada musisi, ini masih aktual, Bang Haji Roma Irama, karena tetap konsisten di P3, nggak bisa tampil di TVRI. Pada waktu itu televisi baru satu-satunya TVRI, dan dia tidak bisa tampil di tempat-tempat lain. Pendarinannya diganggu, nggak kuat. Sekarang kita bebas, kita bisa menentukan nasib kita sendiri. Oleh karenanya, saya minta mari kita bangun kepercayaan diri kita bangun karakter kita sebagai kader-kader Islam, kader-kader Partai Persatuan Pembangunan. Di era kebebasan inilah semestinya prestasi lebih banyak lagi kita ukir. Di era kebebasan inilah sebetulnya banyak lagi kontribusi yang bisa kita persembahkan bagi umat, bangsa, dan rakyat yang kita cintai. Jangan di tengah kebebasan kemudian kita menjadi terpuruk, kita menjadi kalah langkah dari yang lainnya. Terus sekalian, inilah yang ingin saya